Persib Bandung masih berkutat dengan rentetan hasil imbang di laga lanjutan Liga 1 2021/2022. Kali ini tim asuhan Robert Rene Alberts bermain sama kuat 1-1 dengan PSM di laga pekan ke-6. Sang pelatih menyebut sebenarnya laga ini berjalan ketat dan menarik untuk disaksikan. Dalam hal permainan yang menghibur, saya rasa kedua tim sudah bermain dengan baik dan kedua tim sama-sama terus mencoba. Jadi pertandingan, dilihat dari sudut pandang tersebut bisa dikatakan menghibur, ujar dia dalam jumpa pers usai laga, Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021. Namun pertandingan menghibur tidak berarti apa-apa jika 3 poin gagal diamankan. Persib masih lupa cara untuk meraih kemenangan karena 4 kali menutup laga dengan raihan 1 angka. Sang pelatih pun menyatakan timnya wajib berbenah untuk menghadapi seri kedua. Tetapi bagi kami hasil imbang ini tidak cukup dan kami benar-benar ingin menutup seri pertama dengan kemenangan, hanya saja kami gagal mewujudkan itu. Kami memiliki 12 hari dan kami akan berlatih dengan keras untuk membenahi kekurangan ini, ujarnya. Skema dan corak permainan yang sama ditampilkan Robert bersama Persib. Secara keseluruhan, permainan timnya di lapangan sudah sesuai dengan rencana. Namun penyerangan yang belum menggigit masih menjadi masalah dan itu wajib segera dibenahi agar produktivitas bisa melejit. Kami sudah memainkan pola yang sama, bermain dengan baik di beberapa area lapangan. Namun masih mudah kehilangan bola secara cuma-cuma dan itu berdampak pada penyerangan. Itu adalah hasil dari analisa kami dan kami sudah tahu apa yang harus dilakukan dalam masa persiapan selama 12 hari jelang seri kedua, tukasnya. Enam pertandingan sudah dilakoni Persib dan Robert Rene Alberts selalu menurunkan susunan starter yang berbeda setiap laganya. Namun untuk poros double pivot, pelatih asal Belanda ini tetap memasang duet Mohamed Rashid dan Mark Klok. Robert pun punya alasan tidak merotasi mereka. Karena ini kombinasi yang tangguh dan hasil membuktikan kami belum pernah kalah. Tapi kami juga paham bahwa kami harus memenangkan pertandingan. Dan untuk mewujudkan itu kami harus menurunkan tim yang terbaik dari pemain yang tersedia, ujarnya dalam jumpa pers usai laga. Saat ini Persib memang butuh kemenangan dan Robert butuh pemain terbaik untuk mewujudkan itu. Maka dari itu, duet ini selalu diturunkan. Dia juga sebenarnya ingin memasang Nick Kuiper dan Victor Igbonevo di belakang tapi mereka terpaksa absen pada laga melawan PSM. Akhirnya Robert menduetkan Supardi dan Ahmad Jufrianto sebagai tandem dadakan di jantung pertahanan. Menurutnya dua pemain ini tampil cukup baik dan membuat kualitas dari barisan belakangnya tetap terjaga. Meski pada ada 1 gol yang bersarang di gawang Teja Paku Alam. Hari ini juga kami menurunkan Supardi dan Jupe sebagai bek tengah, dan biasanya rotasi bek tengah adalah opsi terakhir yang diambil. Tapi Supardi dan Jupe tadi mampu mengisinya, terang juru racik taktik berpaspor Belanda ini. Menurutnya absennya beberapa pemain menjadi kesempatan pemain lain untuk mengintip peluang untuk tampil. Robert juga memastikan di laga pekan ke-7 yang dimainkan di seri kedua nanti, Persib akan menurunkan lagi komposisi yang berbeda. Itu karena Mark Klok dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning. Bagus juga mereka bisa menunjukkan kedalaman tim serta ini kesempatan bagi pemain lainnya untuk tampil. Pekan depan juga kalian akan melihat kombinasi baru karena Klok harus absen dan itu yang kami miliki. Kami memiliki kedalaman tim di setiap departemen, tukasnya. Upaya Persib memutus tren negatif masih buntu setelah hanya bermain imbang melawan PSM Makassar. Ini menjadi hasil imbang keempat yang didapat secara beruntun pada gelaran Liga 1 2021/2022.
Sempat memimpin lewat gol bunuh diri Serif Hasik, Maung Bandung gagal menjaga keunggulan. Supardi mengatakan bahwa sebenarnya Persib punya kans merebut poin penuh. Namun ada beberapa peluang mencetak gol yang gagal dimanfaatkan. Dengan hasil ini, Kapten kesebelasan tim menyebut bahwa rentetan hasil buruk di beberapa laga menjadi tanggung jawab dia dan rekan satu timnya. Pertandingan sangat menarik, tentunya beberapa peluang yang memang seharusnya jadi gol tidak tercipta. Tapi ini tanggung jawab kita bersama, tanggung jawab dari pemain, karena harus diingat dalam dada bahwa kita harus membela tim ini mati-matian, ujar Supardi dalam jumpa pers usai laga. Bek senior itu pun berharap kondisi terpuruk yang kini dialami tim berlanjut dan Merea bisa bangkit secepatnya. Kita masih ada waktu untuk memperbaiki segalanya. Saya yakin tim ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depan. Dan saya berharap semua pemain menyadari itu semuanya, tuturnya. 4 pertandingan tanpa kemenangan terus memantik rasa kecewa dari supporter. Beragam cara yang diluapkan untuk menyentil performa Persib yang kini tidak sesuai dengan ekspektasi. Supardi pun menegaskan dirinya menerima semua kritik yang diberikan Bobotoh untuk tim. Selalu saya katakan bahwa kritikan selalu ada dimanapun kita bermain, selama kritik itu membangun dan sewajarnya untuk pemain. Kita akan menerima selama kritik membangun untuk kebaikan tim ini. Kita gak anti kritikan, kita tahu Bobotoh sayang buat kita, selalu berpikir positif karena mereka sayang, tukasnya. Satu poin didapat PSM Makassar ketika menghadapi Persib dalam laga lanjutan Liga 1 2021/2022. Milomir Seslija selaku pelatih Juku Eja pun mengaku tidak puas dengan hasil imbang yang didapat timnya. Karena permainan di lapangan sudah didominasi oleh Anco Johnson dan kolega. Saya kira hasil pertandingan ini tidak bagus bagi kami karena seharusnya kami ada inisiatif tadi. Karena mereka bahkan di babak pertama tak memberikan tekanan apapun di lini pertahanan kami, terang Milomir dalam jumpa pers usai laga, Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021, malam. PSM memang mempunyai peluang terbuka lebih banyak dari Persib. Itu sudah menunjukkan mentalitas bermain yang diusung timnya bahwa mereka bukan datang demi sekedar mencari hasil imbang. Percobaan terus dilakukan. Namun hanya 1 gol lewat kaki Saldi yang tercipta. Kami membuat banyak peluang, kami datang bukan untuk bermain menunggu atau bertahan. Kami datang tentu untuk memenangkan pertandingan dan ini yang ditunjukkan pemain saya. Mereka menunjukkan keberanian yang bagus, mereka mainkan permainan bagus, jelasnya. Namun meski tidak puas bukan berarti pelatih yang akrab disapa Milo itu absen mengapresiasi pemainnya. Acungan jempol diberikan terutama pada Willem Jan Pluim karena tetap tampil maksimal walau tidak fit. Dia pun berharap pada laga berikutnya PSM lebih efektif dalam menyerang. Saya apresiasi pada kapten kami, Willy, yang harus main dengan kondisi sakit. Saya kira pada hari ini dari total pemain yang ada kami mendapat 9 peluang, dan ini proses pembelajaran yang baik. Memang kami tadi kurang beruntung tapi memainkan sepak bola bagus, tukasnya.